Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisa Fitri, perwakilan dari kelompok 1, akan mempresentasikan tentang pilar pendidikan. Kelompok anggota dari kelompok 1 yaitu 1 Arisa Fitri, 2 Dewi Sarah Tasrikotul Ula, 3 Lina Tadia, 4 Praesti Sofia, 5 Prita Nirwaningtyah, 6 Rizky Putri Amalia. Pendidikan di era sekarang maupun akan datang dituntut untuk mampu memberikan kontribusi lebih bagi manusia dalam menghadapi kehidupan yang makin kompleks dan global. Tidak saja membentuk pribadi yang bertakwa melalui ajaran normatif, tapi juga mampu mengembangkan dan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki oleh manusia. Hal ini berangkat dari perubahan kehidupan masyarakat di semua belahan dunia pada abad ke-21 atau globalisasi ini yang mengalami perubahan signifikan dalam segala aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, komunikasi, keamanan, dan lain-lain, yang dilatar belakangi oleh pesatnya kemajuan di bidang ilmu dan teknologi. Pendidikan harus mampu mengarahkan manusia untuk berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, Al-Quran, dan As-Sunnah yang merupakan batas-batas pikiran dan perilaku agar tidak overload atau kelewat batas. Setelah mempelajari bab yang akan dijelaskan, diharapkan Anda akan mendeskripsikan implementasi pilar pendidikan. Lebih khusus lagi, sasaran belajar yang diharapkan akan Anda capai ialah mampu 1. Menjelaskan tentang pengertian pilar pendidikan, 2. Menjelaskan tentang jenis-jenis pilar pendidikan, 3. Mendeskripsikan implementasi pilar-pilar pendidikan. Ini cakupan materi. 1. Pengertian pilar pendidikan, 2. Jenis-jenis pilar pendidikan, 3. Implementasi pilar pendidikan. Pengertian pilar pendidikan. Sistem pendidikan juga memerlukan pilar yang akan menyangga sistem pendidikan yang dilaksanakan agar pendidikan tersebut dapat berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan pendidikan. Pilar dalam kamus umum adalah tiang penyangga atau penguat dari beton dan sebagainya. Juga sekaligus dipakai untuk keindahan atau keserasian penunjang untuk kegiatan. M.J. Lavengevold mengatakan bahwa pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak didik yang bertujuan pada pendewasaan anak itu. Eksistensi pilar dalam berbagai hal bisa dikatakan sangat penting perannya sebagai penopang agar menjadi suatu yang utuh atau unity. Hal ini juga terlihat dari kondisi zaman yang cepat berubah, terutama di bidang teknologi dan informasi, sehingga visi paradigma pendidikan harus relevan dan yang kemudian diturunkan ke dalam metode pembelajaran. Dalam paradigma ini, peserta didik tidak lagi disebut pupil atau siswa, tapi learn, yang belajar. Sebagai objek sekaligus subjek pendidikan, manusia menjadi titik sentral dalam proses belajar yang mengarah pada tujuan pendidikan. Manusia belajar dari apa saja di sekitar untuk survive, sekaligus pengembangan potensi diri lahir dari ketidaktahuan dan dibekali penglihatan, pendengaran, dan akal digunakan dalam tugasnya sebagai Khalifatullah fil ard. Berangkat dari sinilah paradigma tugasnya diusung sebagai pilar pendidikan untuk kepentingan manusia dengan perubahan zaman, dan ini berangkat dari paradigma belajar. Berdasarkan pengertian, dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Jenis-jenis pilar pendidikan. 1. Learning to know. Learning to know atau belajar untuk mengetahui artinya belajar itu harus dapat mengalami apa yang dipelajari, bukan hanya dihafalkan tetapi harus ada pengertian yang dalam. Hal ini berarti siswa harus memiliki pemahaman yang bermakna dalam proses pendidikan dan diharapkan memahami asal-usul teori dan konsep, serta menggunakannya untuk menjelaskan dan memprediksi proses-proses berikutnya. Siswa harus memiliki tujuan dalam belajar, selalu mencari tahu dan menggali hal yang harus diketahui, dan mencari cara yang harus ditempuh untuk dapat mengetahui hal tersebut. Learning to know tidak sebatas proses belajar di mana siswa mengetahui dan memiliki materi informasi sebanyak-banyaknya, menyimpan dan mengingat.
namun juga kemampuan untuk dapat memahami makna di balik materi yang diterimanya. Learning to know adalah suatu proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik menghayati dan akhirnya dapat merasakan serta menerapkan cara memperoleh pengetahuan. Prinsip learning to know: 1. Network society. 2. Memanfaatkan berbagai sumber pembelajaran. 3. Diarahkan untuk mampu mengembangkan ilmu dan terobosan teknologi. 4. Learning to learn dan long life education. Learning to do. Learning to do atau belajar untuk berbuat atau melakukan. Setelah kita memahami dan mengerti dengan benar apa yang kita pelajari, lalu kita melakukannya. Siswa dilatih untuk melakukan sesuatu dalam situasi nyata yang menekankan pada penguasaan keterampilan. Hal ini bertujuan membentuk generasi muda yang terampil dalam berkomunikasi, bekerja sama, mengelola, dan mengatasi suatu konflik. Learning to do bukanlah pembelajaran yang hanya menumbuh kembangkan kemampuan keterampilan tanpa pemikiran, melainkan mendorong peserta didik agar terus belajar bagaimana menumbuh kembangkan kerja dan menumbuhkan teori atau konsep. Prinsip learning to do: 1. Menjembatani pengetahuan dan keterampilan. 2. Memadukan learning by doing dan doing by learning. Mengaitkan pembelajaran dan kompetensi. Mengaitkan psikologi pembelajaran dengan sosiologi pembelajaran. Learning to do berperan mencetak generasi muda yang cerdas dan cekatan dalam bekerja dan mempunyai kemampuan untuk berinovasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa learning to do mempersiapkan peserta didik untuk hidup di masyarakat, terjun di dunia kerja, dan menghasilkan kreativitas yang dimilikinya. Learning to be. Learning to be atau belajar untuk menjadi seseorang. Learning to be adalah belajar untuk berkembang secara utuh. Konsep ini memiliki belajar sebagai proses untuk membentuk manusia yang memiliki jati dirinya sendiri. Dalam konsep learning to be, siswa belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. Peran guru dalam pilar learning to be sebagai kompas penunjuk arah sekaligus menjadi fasilitator sangat diperlukan untuk menumbuh kembangkan potensi diri siswa secara utuh dan maksimal. Melengkapi learning to know dan learning to do, Robinson Crusoe berpendapat bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa kerja sama, atau dengan kata lain, manusia saling bergantung dengan manusia lain. Learning to be yaitu mengembangkan kepribadian dirinya sendiri dan mampu berbuat dengan kemampuan yang lebih besar. Prinsip learning to be yaitu berfungsi sebagai andil terhadap pembentukan nilai-nilai yang dimiliki bersama dan menghubungkan antara tangan dan pikiran individu dengan masyarakat, pembelajaran kognitif dan non-kognitif, serta pembelajaran formal dan non-formal. Learning to live together. Learning to live together atau belajar untuk hidup bersama harus didasari bersama bahwa manusia tidak hidup sendiri tetapi saling membutuhkan satu sama lain dan saling membantu, saling menguatkan, saling mengasihi, dan saling menasihati. Dalam konteks pendidikan diharapkan siswa dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dalam proses pendidikan, dapat diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran seperti belajar kelompok dalam kelas, menghargai pendapat teman, menerima pendapat teman yang berbeda, mengemukakan pendapat untuk membagi ide dan pengalaman dengan siswa lain. Learning to live together ini mengajarkan seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi manusia berpendidikan yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri dan masyarakat maupun bagi seluruh umat manusia. Learning to live together dilakukan melalui perkembangan suatu pemahaman tentang orang lain dan suatu penghargaan terhadap saling ketergantungan, pelaksanaan proyek besar, dan belajar mengelola konflik dalam semangat menghargai nilai-nilai kemajemukan, pemahaman bersama, dan perdamaian. Pemahaman tentang diri dan orang lain yang didapat melalui kelompok belajar merupakan bekal dalam bersosialisasi di masyarakat. Dalam merangsang kepekaan peserta didik, hal ini dapat dijadikan bekal saat mereka berada di lingkungan di mana mereka hidup dan bersosialisasi. Learning to live together berperan menjadi pilar belajar yang penting. Konsep ini berperan dalam mengembangkan semangat menghormati nilai kemajemukan, saling memahami, dan perdamaian. Prinsip learning to live together antara lain membangun sistem nilai, pembentukan identitas melalui proses pendidikan konsep luas. Learning to believe in God. Belajar untuk
beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa atau learning to believe in God berdasarkan dengan teologi bahwa faktanya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia lengkap dengan berbagai potensi yang diberikan kepadanya, termasuk potensi kemauan dan kehendak serta kemampuan memilih dan berupaya untuk mandiri. Dengan dua potensi itu, manusia diberi ruang sepenuhnya guna memutuskan dan bersikap, termasuk dalam memiliki untuk beriman atau tidak. Implementasi pilar pendidikan. Penerapan paradigma sudah barang tentu akan berdampak pada pembelajaran efektif yang direkomendasikan UNESCO, yakni pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Konsep pembelajaran efektif tersebut bermuara pada 5 pilar pendidikan. Penerapan 4 pilar pendidikan menuntut kemampuan profesional guru sejalan diberlakukannya otonomi daerah, khususnya bidang pendidikan. Kemampuan profesional guru akan terwujud apabila guru memiliki kesadaran dan komitmen yang tinggi dalam mengelola interaksi belajar mengajar pada tataran mikro dan memiliki kontribusi terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan pada tataran makro. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.